gitu. Sebagian kita mungkin yang penting gua isi bensin, Jalan gas. gitu. Biasanya kalau yang belum tahu nih panik terus mungkin dia ya rasanya tuh nggak karuan gitu. Bingung gitu. Piye iki. Kasusnya nih Tat. Kemarin ada motor NMAX dituntun nih. Dituntun lewat depan rumah Tafis. Nah, si penggunanya itu bingung ya. Itu kondisi jam 12 malam. Waduh. Nah, satpamnya yang ke atas, itu tolongin adanya. Satpam bangunin ya. Itu jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MBD TV dimanapun Anda berada. Sudah lama ya kita nggak jumpa di studio. Kembali mengingatkan rekan-rekan sekalian, saya Sulaiman Rashid dan saat ini diamanahi sebagai Kepala Bidang Pendidikan di Yayasan Pogong Kampung Hijrah Masjid Pogong Dalangan. Yang mana di bidang pendidikan ini kita ada Rumah Tahfidz MPD, kita ada Ma'had MPD, kita ada TPA untuk anak-anak di MPD. Rumah Tahfidz MPD jelas ya untuk pelajar mahasiswa dan sebagian ada yang pekerja untuk mengisi waktu mereka dengan menghafal Quran dan mempelajari kitabullah. Kemudian Ma'had MPD kita rebranding, punya program baru, ya nama baru, program baru, fokus yang baru yaitu untuk tempat belajar keluarga Islami. Kemudian TPA ya tentu anak-anak ya untuk belajar Al-Quran, akidah, adab dan yang semisalnya. Nah kebetulan di acara kita malam hari ini santri ngebengkel, bukan santri biasa. Acara apa sih ini? Jadi kurang lebih acaranya kita akan ngobrol ringan dengan salah satu santri Rumah Tahfidz MPD. Oke, kenalan dulu kita ya. Assalamualaikum, Mas. Siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Nama anak Ahmad Irham Muaz. Ahmad Irham Muaz, teman. Jadi nama beliau adalah Ahmad Irham Muaz. Santri ya, santri Rumah Tahfidz Alhamdulillah MPD. santri. Angkatan pertama. Jalan 1 tahun ini. Jalan 1 tahun. Berarti masuk tahun kedua ini ya. Masya Allah. Selama nyantri di Rumah Tahfidz MPD sudah hafal berapa juz atau murojaah berapa juz ini? Untuk yang di store kan nih, alhamdulillah 5 belakang 3 depan. 5 belakang sama 3 depan. Berarti kurang lebih 8 ya. 8 juz selama 1 tahun di Rumah Tahfidz MPD. Target kita sebenarnya 3 juz ya. Cuman ini bisa 8 karena mengulang hafalan yang hampir hilang. Ya kata Allah ya, mungkin ada ujian yang dialami oleh santri kita ini sehingga agak-agak buyar hafalannya. Namun alhamdulillah kembali ke setelan awal gitu ya. Nah kebetulan pula santri kita ini Mas Irham ini selain nyantri punya kesibukan apa nih? Alhamdulillah Ustaz, untuk siang disambi bekerja Ustaz. Di mana dulu kerjanya? Bekerjanya di bidang ya mungkin di bidang montir. Oh ya makanya judulnya santri ngebengkel. Jadi kebetulan beliau ini santri Rumah Tahfidz sekaligus montir sepeda motor. Kalau mobil belum ya, sepeda motor dulu, sepeda motor. Tempatnya bekerjanya di showroom motor second Ustaz. Di Bengkang jabatan apa di sana? Di sana diamanahi jadi penanggung jawab kalau ada motor masuk dicek, udah dicek kalau ada perbaikan diperbaiki sendiri. Jika tidak ya mungkin bisa dialihkan ke bengkel sebelah, tapi ya penanggung jawabnya Irham tuh motor ini udah layak jual gitu. Oh gitu. Jadi quality control lah. Sampai di konsumen itu istilahnya nggak ada PR lah, tinggal pakai gitu. Berarti konsumen ini jaminan motor tinggal pakai. Gitu. Nah masalah tinggal pakainya itu Irham yang bertanggung jawab. Iya. Gitu. Masya Allah teman-teman sekalian. Jadi santri kita ini nggak melulu anak kuliahan ya. Jadi ada yang sudah bekerja dan kebetulan otomotif. Nah. Pertanyaannya nih Mas Irham, dari mana dulu belajarnya gitu loh? Kok bisa ngerti otomotif? Kira-kira bisa diceritakan kepada teman-teman sekalian di sini kok. Dari mana sih dapat ilmu otomotif itu? Alhamdulillah ya. Kalau ilmu otomotif sendiri sebenarnya banyak nih teman-teman. Kita bisa baca-baca, bisa googling, bisa lihat YouTube. Untuk dulu ya awal-awal sih ketika ya awalnya sih hobi Ustaz. Maksudnya suka gitu sama motor gitu.
maksudnya ya gimana ya? Ya anak laki-laki lah gitu. Ya, Suka mainannya sama anak mainannya laki-laki lah. laki-laki Nah, gitu. bukan boneka-bonekaan Bukan lah ya. boneka-bonekaan ya. Nah, apalagi Main fashion motor, week ya. Bukan. Nah, itu awalnya sih cuman sekilas aja. Maksudnya sekilas tuh lihat YouTube. Terus dipraktekkan Nah, langsung. terus Coba-coba. coba-coba gitu lah. Dan yang nyoba motor sendiri ya, bukan Yang nyoba motor orang. sendiri, bukan motor Jadi orang. kalau rusak kan oke lah punya sendiri. Oke lah. Terus alhamdulillah di tahun 2020 kemarin itu sempat ikut pelatihan di BLKPP. Jogja ya. Heeh. Selama kurang lebih 40 hari. 40 hari. 40 hari. Ya, dia program dari Kemnaker terus di bawah Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial. Nah, itu ada BLKPP Balai Latihan Kerja. Itu. Itu selama 40 hari alhamdulillah di sana ya banyak ilmu yang didapat gitu. Karena waktu itu mengambil jurusannya tune up sepeda motor injeksi. Oh, tune up motor injeksi. Nah, di sana tapi enggak yang dipelajari enggak injeksi aja, tapi malah dari dasar, dari karburator juga gitu. Dari sistem karbu dulu ya, baru dari injeksi. Di sana kita belajar apa sih? Gimana sih cara mesin itu bekerja gitu. Terus yang keduanya kita problem solving tentang motor. Kalau motor itu ada kendala seperti ini. Ininya masalahnya menyelesaikannya gimana gitu. Ketemu masalah solusinya begini, ketemu masalah solusinya begini. Gitu. Iya. Jadi bukan ketemu masalah cari masalah gitu ya. Apalagi lahiri. Iya. Teman-teman sekalian ya, ternyata asik juga ya kalau kita ngobrolin tentang otomotif. Karena ya mau gimana juga ini sudah menjadi kebutuhan pokok kita ya kan, kebutuhan pribadi, kebutuhan wajib lah, udah masuk kebutuhan primer kalau kita belajar ekonomi dulu ya. Karena kendaraan roda 2 udah menjadi kebutuhan primer. Anak SMP aja sekarang sudah motoran, apalagi SMA, apalagi anak kuliahan. Cuman masalahnya tidak setiap pemilik motor itu paham tentang apa yang dia kendarai kan begitu ya. Gitu. Sebagian kita mungkin yang penting gua isi bensin, jalan gas gitu. Urusan apa nanti bunyi keledak apalah nggak urus. Ya kan sampai kadang entah olinya sampai habis, entah sampai berodolan mesin atau apa. Jadi teman-teman sekalian, di podcast kita pertama ini ya kita akan mengupas apa sih urgensinya, apa pentingnya seorang pemilik sepeda motor harus mengetahui dasar-dasar dari sebuah sepeda motor. Oke, nah kita tanya langsung aja lah ya ke Mas Irhamnya. Mas Irham nih, apa lah urgensinya, apa pentingnya gitu ya? Seorang pemilik sepeda motor itu harus tahu dasar-dasar tentang sepeda motor. Mungkin bisa dijabarkan 1, 2, 3 poin. Yang pertama dulu nih. Iya, sebelumnya tapi ini pribadi, jawaban pribadi gitu. Iya. Jadi kalau dari pengalaman sendiri sebenarnya banyak nih manfaat dari ilmu otomotif sendiri. Yang pertama, kita bisa tahu nih motor tuh gerak tuh dari apa, terus bagaimana gitu. Ya contohnya motor pakai kendaraan bensin bisa jalan gitu. Itu melalui sebuah proses yang ya banyak gitu, kompleks di dalamnya gitu. Iya. Jadi kita nggak asal motor dipakai gitu gitu aja, padahal itu ya kalau minimalnya kalau kita tahu itu kita mungkin berhati-hati, bisa paham tentang putaran mesin atau seperti apa gitu. Jadi make itu kita bisa dengan perasaan, istilahnya kita tuh bisa menjaga barang kita sendiri gitu. Terus yang kedua, kita jika ada masalah di jalan, terutama kalau tahu-tahu motor kita mogok nih, berhenti gitu. Kenapa nih gitu? Digas nggak mau lagi. Nggak mau jalan, di starter nggak bisa gitu. Di engkol kaki kok ngelos. Nah gitu. Biasanya kalau yang belum tahu nih panik terus mungkin dia ya rasanya itu nggak karuan gitu. Bingung gitu. Beda kalau orang yang sudah mungkin sedikit paham tentang itu, mungkin dia tenang dulu, dia bisa dicek, bisa dia dilihat nih apa nih gitu. Di mana titik masalahnya gitu. Terus yang ketiga nih Ustaz, kita bisa menghindari kebohongan atau kecurangan dari ya pihak luar yang
mencari Gimana ya, keuntungan mencari di tengah keuntungan kesempitan di tengah kita. kesempitan, Ya, iya. jadi teman-teman sekalian, benar ya, Iya. ini jawaban yang unik ya. Yang ketiga itu alasannya supaya kalau ketika kita hendak memperbaiki sepeda motor kita yang sudah tidak bisa ditangani sendiri gitu ya, Iya, itu masuk ke bengkel, kita nggak dikerjain sama bengkel tersebut. iya. Karena ya gimana ya teman-teman sekalian, ya namanya manusia ya kan, ada yang baik, ada yang agak baik, ada yang nakal, ada yang sangat nakal ya Mas Iram ya, Kayak sama gitu, kayak gitu. montir-montir begitu ya. Padahal cuman ganti busi doang udah selesai perkara misalnya begitu, iya. tapi dia bilang ganti ini, akhirnya Jadi banyak. jadi banyak, bahkan seharga beli mesin baru gitu ya. Waduh, ya ini kan sempat viral ya kemarin di Jagat Maya gitu ya, ada orang perbaikan motornya itu sampai 2,5 juta. Ini kan sudah seperti beli blok mesin baru gitu luar kita ya. biasa itu. Wah, ya itulah akibat apa? Akibat mungkin salah satunya tidak mengetahui dasar-dasar otomotif atau sepeda motor. Akhirnya ya digarap ya sama montir-montir jadi digarap. nakal ini. Ya, saya tidak kita tidak katakan semua montir itu nakal, Tidak, tapi ada oknum. segelintir Ada ya. segelintir oknum yang memanfaatkan Ketidaktahuan. bukan ketidaktahuan, keluguan. Keluguan. Keluguan kepolosan seorang pemilik motor, lalu mereka mencari untung dari sisi itu. Jadi teman-teman sekalian, ini faedah yang ketiga ya. Kenapa seorang pemilik sepeda motor itu harus mengetahui dasar-dasar sepeda motor. Ada lagi nggak Mas Irham? Ada, Zat. Yang keempat tuh kita malah bisa jadi beramal, Zat. Contohnya? Contohnya seperti ini. Kasusnya nih, Zat. Kemarin ada motor NMAX dituntun nih. Dituntun lewat depan rumah Tafis. Nah, si penggunanya itu bingung ya. Itu kondisi jam 12 malam. Waduh. Nah, satpamnya yang ke atas, itu tolongin adanya. Oh, satpam bangunin ya. Itu Irham. jadi Iya. alhamdulillah bermanfaat, Zat, untuk sesama gitu. Nah, Jadi ternyata apa problemnya? problemnya akinya kurang kencang, Zat. Walah. Berarti mohon maaf. Apa namanya? Jepitan itu apa namanya? Iya, di bautnya itu, baut baut aki itu, itu kurang kencang. kurang kencang. Dia karena motor injeksi kan. Dia nggak connect ke aki, otomatis indikatornya nggak hidup. Motor nggak mau nyala. Motor nggak ada salahnya. Iya. Di starter nggak hidup. Iya. Istilahnya arusnya nggak masuk gitu. Arusnya nggak masuk, masuk. iya. Padahal injeksi masalah aki penting banget gitu ya, arus Mm-mm. kelistrikan. Jadi itu salah satu contoh kasus ya teman-teman sekalian. Sebenarnya masalah simple. Cuman gara-gara kurang kenceng aja baut untuk akinya. Iya. Ini udah panik, ini kurang panik kenapa? Apalagi injeksinya banyak sensor-sensornya ya kan. Iya. Padahal cuma simple. Nah ini kalau dibawa ke bengkel dan bengkelnya nakal, subhanallah. Banyak banget. Banyak banget nanti banget, ini mas. Wah. Jadi itu teman-teman ya. Jadi bisa beramal untuk sesama ya. Wallahu alam. Ada lagi? Itu udah cukup. Oke, jadi ini empat poin utama ya. Kenapa seorang pemilik motor harus mengetahui dasar-dasar sepeda motor, terutama sepeda motor yang dia tunggangi. Ya, wallahu taala alam. Nah, terakhir nih Mas Irham sekalian. Mas Irham dan teman-teman sekalian ya. Ketika seorang pemilik motor itu mengetahui dasar-dasar sepeda motor, nah ingin saya tanyakan ini. Inti dasar dari pengetahuan sepeda motor itu apa? Iya. Jadi supaya motor itu bisa gerak gitu. Motor bergerak tuh sebenarnya dia intinya itu cuma 3, Sat. Cuman 3, itu 3 yang harus terkumpul di dalam ya untuk menghidupkan sebuah mesin motor. Yang pertama itu bahan bakar tentunya. Oh jelas dong teman-teman ya. Gimana mau nyala itu motor kalau nggak ada bahan bakarnya sebagus apapun motor. Kalau nggak ada bahan bakarnya ya nggak bakal nyala. Oke, yang kedua. Yang kedua itu ada kompresi dalam mesin. Supaya orang-orang awam mengerti itu gimana? Jadi bahan bakarnya motor itu tuh adalah ya bensin ya dicampur dengan udara. Perbandingannya itu ya bensin kalau ada 1 bensin itu ada 14 udara yang masuk di dalam 1:14. 1:14. Nah, itu kompresi itu udara dan bensin yang tercampur tadi itu dipadatkan sama mesin. Kalau kehilangan kompresi ciri-cirinya apa biasanya itu? Nah, kalau kehilangan kompresi kalau kehabisan bensin kan ciri-cirinya jarumnya error. Iya. Dilihat Bukan tangkinya, error ya, itu dilihat empty tangkinya ya? tuh kok kering. Digoyang-goyang nggak bunyi. Nggak bunyi. Nggak ada bunyi. Iya, Kling nggak ada kling bunyi. kling. Nah, kalau kehilangan kompresi Kalau itu kehilangan ciri-cirinya kompresi itu gimana? ciri-cirinya ini kalau dia di starter itu di
lebih Diselah pakai kaki diselah gitu ya. pakai kaki itu nggak ada rasanya gitu. Oh, berarti Maksudnya nyos. nyos gitu. Nyos gitu Nyos ya. gitu. Padahal aslinya kalau ada kompresi kita selah pakai kaki itu agak berat, gitu Berat, ya. ya, Apalagi semakin berat. besar cc-nya Semakin berat dia. nyelahnya tuh. Terus kalau nggak ada starter kaki ini di starter tangan dia suaranya itu kayak nggak nyantol gitu. Maksudnya buk 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 gitu. gitu Di ya. knalpot tuh kayak gimana Cuma ya? gelebek-gelebek Iya, gitu kayak ya. dia gitu Istilahnya lah, kalau bisa. orang berenang Blubuk gitu. Renangnya nggak ada, cuma blubuk-blubuk doang. Iya kayak gitu. Itu kayak gitu. Kalau los kompresi biasanya seperti itu. Iya, iya. Kemudian yang ketiga, bahan bakar Yang udah, ketiga, kompresi udah. Kompresi, ada bahan bakar. Yang ketiga adalah pengapiannya. Dia untuk pengapian itu, nah ketika udara sama bahan bakar masuk dikompresi, nah itu harus dipantik sama api Gitu biar si bahan bakar ini meledak dan menghasilkan usaha atau gaya dorongnya itu tadi. Sumber pengapian itu dari mana? Nah, sumber pengapian ini dia ada dua tipe. Ada yang dari aki, itu injeksi emang dari aki pasti. Berarti injeksi itu aki powernya Aki ya? powernya rawan banget kalau aki mati. Makanya kan aki soak aki mati motor nggak jalan seringnya. Iya, ya, di injeksi itu ya. Terus yang kedua kalau motor-motor lama ada yang dari pulser. Dari dia putaran magnet. Di bak kiri kan ada Ya, bak kiri motor itu. Nah, itu kan menghasilkan listrik gitu kalau berputar. Iya. Nah, itu dari situ dia berputar di situ Oh. energinya tuh. Iya, iya. Jadi gitu teman-teman sekalian ya. Nah, ini nambah wawasan baru kita ya. Inti dari mesin itu supaya nyala itu pertama tadi adalah bahan bakar. Jadi sekeren apapun motor kalau nggak diisi bahan bakar ya Nggak bisa biasa jalan. nyala. Yang kedua itu kompresi mesin. Biasanya ini 1:1 gitu ya. Iya, itu Ada 1:14, ada 1:9 nggak atau 1:10? itu ada. Ada. Itu kompresi tingkat kepadatan kompresi kalau yang itu. Kalau yang bagus dari bahan bakar, maksudnya bahan bakar mesin itu biasanya iritnya itu 1:14. Kalau yang 1:10, 1:9 itu kekuatan, nah itu tingkat lanjut lah itu. Tinggal lanjut lah itu ya. Ini udah Gitu. bukan pelajaran pemula lagi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah pengapian ya. Nah, baik teman-teman sekalian, sebagai bagian akhir kita ya untuk pengetahuan dasar motor, apakah kudu ke bengkel resmi atau gimana nih Mas Irham? Ini kan ya agak-agak tabu sih pertanyaannya ya. Kita tidak bermaksud menjelek-jelekkan pihak manapun di sini, tapi ini kita hendak memberikan edukasi kepada setiap pemirsa dan teman-teman sobat MBD TV di mana-mana berada. Kalau untuk kerusakan motor ya, kerusakan motor itu apakah memang harus ke bengkel resmi atau gimana? Karena mohon maaf nih, kayak ada dua kutub yang saling bertolak belakang nih. Yang pertama anti banget sama bengkel resmi. Iya, ada. Ada. Tapi sebaliknya ada dua yang pokoknya yang kedua fanatiknya sama Bengkel resmi. Nah, terutama pemilik bengkelnya. Nah, jelas dong. Nah, ini gimana cara nengahinya mereka ini? Jadi seperti ini, teman-teman apa ya? Kalau punya kendaraan apalagi baru, dia masih ada garansi dari dealer gitu ya. Dari dealer. Nah, itu emang lebih baik ke bengkel resmi saja. Karena kita mengantisipasi garansi. Takutnya kalau kita dibawa ke bengkel keluar nanti kan, nah itu sebenarnya kalau motor baru itu sebenarnya di baut-bautnya itu ada titiknya gitu. Ada titik tuh dia di setiap baut itu ada catnya. Ada cat. Dan bakal ketahuan kalau itu sudah pernah dibongkar. Kalau udah dibongkar itu pasti nanti nggak garansi gitu. Hilang batal garansi. Ibaratnya kalau HP gitu sudah pernah dibongkar. Wah ini udah nggak ori lagi gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngeklaim garansi gitu. Trik itu ya. Dari baut. Kalau motor baru ya usahakan biasanya ada 4 kali ya. Dari rata-rata 4 kali. 4 kali. Nah itu yang pertama biasanya full gratis. Full gratis. Oli macam-macam. Itu ya dilaksanakan di bengkel resmi saja gitu. Tapi kalau sudah keluar dari masa garansi, ya kita bisa memilih bengkel mana aja yang dirasa kita sudah percaya dengan bengkel tersebut. Ciri-cirinya tuh pertama biasanya pengetahuannya tuh luas. Dalam artian seorang mekanik ini tuh nggak semena-mena langsung ganti biasanya. Dia ngasih pilihan. Gitu jelaskan ya kepada konsumennya. Jadi ciri-cirinya itu kalau bengkel biasa tapi itu keren tuh bagus. Dia tuh ketika mau mengganti dia konsultasi dulu ke pemiliknya.
ini kalau diganti bagus. Cuman kalau dimaksimalkan kita masih bisa memaksimalkan. Itu biasanya ngasih pilihan, nggak langsung ganti. Oke. Nah, itu bedanya dari bengkel resmi. Kalau bengkel resmi tidak ada perbaikan, Langsung ganti. langsung ganti. Gitu. Ya makanya istilahnya di bengkel resmi agak mahal. Iya. Karena tidak ada maintenance, tapi langsung Ganti. Makanya juga orang kalau di bengkel resmi lebih enak daripada bengkel biasa. Iya, itu pasti karena tidak ada yang diperbaiki tapi langsung ganti. langsung ganti. Jadi serasa motor baru. Rasa gitu motor ya. baru itu jawaban apa ya? Simple. Kalau ada orang bilang di bengkel resmi itu ini apa namanya? Enak. Maksudnya motor tuh jadi enak kembali. Ya enak kembali karena banyak yang diganti. Banyak yang diganti gitu. Ya, ada rupa, ada harga. Ada rupa, ada harga. Jadi sebenarnya pilihan sih, Ustaz. Pilihannya itu ya itu tadi. Kalau bisa paham tentang otomotif itu, nah itu nanti kita bisa ini nih memahami si motor ini butuh apa sih gitu. Si motor ini butuh pergantian apa aja sih. Nah kalau cuman untuk ganti oli dan servis ringan pun di bengkel biasa bisa. Kecuali udah yang udah ribet-ribet. Kalau di bengkel tapi justru itu kalau bengkel resmi malah menerimanya servis ringan saja. Oh iya. Kalau bongkar malah nggak Kalau mau bongkar mereka. malah biasanya dia ya mau tapi kadang malah lebih lama. Iya. Ya gimana ya, bukannya maksud menjelek-jelekkan, tapi ini pentingnya dari kita paham otomotif itu kita bisa menyesuaikan kapan kita mau ke bengkel resmi atau kapan kita ke bengkel biasa gitu. Oh iya. Oke. Jadi sebenarnya nggak tidak ada pertentangan nih antara bengkel resmi dengan bengkel biasa gitu. Yang penting kita sebagai pemilik motor tahu betul nih motor yang kita tunggangi ini butuhnya apa. Butuhnya apakah butuh hanya ganti oli, apalagi yang buat teman-teman ini ya, kapan ganti minyak rem, iya kan? Kapan ganti gear setnya. Ini kan busi, ini kan harus difahami, dipelajari. Nah, kalau misalnya yang ngeblank banget, blas nggak tahu tuh, baiknya ke bengkel resmi kayaknya atau gimana? Baiknya, nah ini kalau ada teman yang mungkin lebih paham tentang otomotif, ini kita tanyakan ke teman terlebih dahulu ya. Biasanya orang terdekat itu lebih terpercaya. Iya. Iya. Gitu ya teman-teman, diskusi ringan kita pada malam hari ini, nggak lama-lama, singkat aja. Yang penting, ini sebagai pemantik, sebagai awal yang baik, mudah-mudahan bagi kami dan bagi teman-teman sekalian. Ikuti terus podcast kita berikutnya seputar obrolan ringan otomotif bersama saya Sulaiman Rasyid dengan santri kami itu Saudara Ahmad Irham Mu'adz. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam. Santri ngebengkel bukan santri biasa. Open the door. Ini lawannya nih. Mereka close, kita open ya, supaya apa? Supaya paham gitu ya. Kalau di close ya nggak paham nanti. Masya Allah. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Ram. Oke, salam Covid. See you.